Halo, Pramon. Hei, apa kabar? Tumben ini ya. Cari lama nggak ketemu. Iya, aku lihat itu loh. Tiba-tiba ada masuk telepon. Ya udah, aku langsung aja lah. Aku kebetulan lagi di meja Zoom kan. Apa cerita? Di mana kau nih? Iya, balik lagi udah di Charleston lagi di Amerika. Charleston. 2 tahun juga kita nggak ketemu. Iyalah, 2 tahun lah sejak kita ngobrol-ngobrol itu. Charleston di South Carolina ya? Iya, South Carolina. Oke. Itu ibu kotanya apa itu? Ibu kotanya Columbia. Oh, Columbia. Asal jangan Columbia yang di sana aja. Itu agak apa itu? Ngeri Ini itu. Drugs. Columbia ke arah timur, dekat Florida. Oh, gitu. Jadi betul-betul sudah apa diaspora kau ini. Aku suka bicara sama kawan-kawan yang ada Indonesia yang ada di luar negeri yang sudah lama di luar negeri. Kalau ini Jerry ini siapa ini, Pramon? Ya, Om. Kau cerita Jerry ini siapa? Jerry ini ponakan juga, Man. Anaknya adik ya, tapi dia memang banyak artinya passionnya itu di musik. Oh gitu. Sekolahnya juga di musik. Coba ceritain, Jer, musik. Jadi di mana sekarang? Saya sekolah di BSD. Saya di BSD. Oh, di Jakarta. Aku sangka di Carolina juga. Oke. Itu saya kuliah sound design sebenarnya, tapi belajar musik juga. Terus saya emang tertarik terutama vokal di nyanyi. Udah ada grup? Udah ada band namanya Sideways, nama band kami. Ini yang kebetulan juga bantu saya untuk di lagu ini. Oh, bagus. Sudah recording? Udah selesai recording, tinggal nunggu di mixing masteringnya. Wah, jadi Pram ini produser aja ya? Begitulah kira-kira. Jadi yang hebat ini manajernya ada di Amerika, artisnya ada di Indonesia. Good. Betul. Nah, ini yang cukup menarik ini memang karena ini kan orang bilang generation gap gitu. Tapi sebetulnya enggak juga gitu. Kayak dulu kan Abang tuh dulu mulai dari Bonsita kan, terus Prambors waktu lomba cipta lagu remaja lagi populer itu kan terlibat lah langsung. Ya, aku lagi di Prambors lah. Jadi sebetulnya kita rindu kan yang original gitu loh. Yang sekarang ini kan banyak cover ya memang. Cuman untuk kembali ke zaman itu memang original itu kan susah gitu. Nah kita berangkat dari konsep sederhana. Aku bicara sama ponakan-ponakan ini. Oke. Zaman dulu itu kita ada Casero ya dengan lagu Pemuda. Ya, bagus. Itu ada Gomblo dengan Gebiar. Terus di sini kita mau lihat nih apa yang kita bisa buat original gitu, jangan cover lagi gitu. Nah anak-anak ini menyambutnya. Jadi ini sebetulnya kebebasan mereka besar nih. Aku cuma kasih dia konsep nih kita begini, pola lagunya seperti ini, lirik seperti ini. Nah ada ponakan satu lagi namanya Rizky. Nah Rizky yang di Amerika. Nah, Rizky yang membuat lagunya, nah sesudah jadi dalam bentuk draft begitu, nah dikirim nih sama Jere. Jere ini yang mengolah lagi aransemen dan sendiri bersama bandnya. Jadi sangat independen kan gitu. Artinya mereka ini dikasih konsep, mereka ini bisa jalan sebetulnya anak-anak muda ini gitu. Tinggal, nah harus belajar pengalaman. Nah ini makanya kebetulan Abang ada. Jadi pengalaman dulu sebagai orang radio, orang media, dan sekarang ini kan bolehlah cerita dan bagaimana zaman dulu itu kan zamannya siapa? Kris Manusama ya dengan lagu Lilin Kecil. Lilin Kecil yang begitu terus ya sampai hari ini juga abadi kan? Ya, itu ya kebetulan waktu itu aku lagi menjadi penyiar di Prambors. Jadi itu kelompok kita yang bikin lomba cipta lagu remaja itu. Sementara Pram, kau kan aku tahu kau di Medan. Ya, kemudian tahun berapa kau ke Carolina, ke USA ini? Oh, itu
pertama dulu kayak abang juga tuh hijrah dulu ke Jakarta. Tahun aku tinggal di Jakarta, terus pindah ke Singapura. 12 tahun di Singapura, habis itu pindah ke Amerika. Jadi sekitar 22 tahun lah aku nggak di Indonesia sebetulnya. Oh. Jadi kerinduan itu pasti besar lah. Ya pastilah. Kau kan tetap pegang ini kan, tetap pegang kewarganegaraan Indonesia kan? Iya. Nah, jadi inilah susahnya. Kata orang kalau tinggal di luar negeri itu enak. Tapi susahnya Pak, masih rindu kampung aja Wak. Ya kan? Rindu lontong Medan, rindu kue tiaw, ini susahnya kan? Nasi gurih, soto. Iya. Oke. Kenapa tiba-tiba ini kan oke lah, ini kebetulan bulan Agustus ya. Kita mau merayakan hari kemerdekaan kita tanggal 17 nanti. Kenapa tiba-tiba kau cerita kemarin pernah kita ber-WA, kau bilang kau menciptakan lagu, kemudian lagu itu sifatnya adalah heroik, ya semacam ode. Ode itu kan nyanyian untuk pahlawan ya, atau juga barangkali himna ya. Nah, aku lebih mengatakannya sebagai unofficial national anthem, unofficial. Ya, banyak lagu-lagu begitu. Nah, kenapa tiba-tiba terpikir membuat lagu? Apa pernah dulu buat lagu? Dulu zaman 20 tahun lalu juga pernah gitu. Cuman kan sekarang ini lebih lebih efisien. Karena mudah. Kita bisa berbeda di tempat tinggal. Saya di Amerika, Jerry di Indonesia pun semuanya mixing dan segala macamnya bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi memang teknologi sangat membantu untuk bisa seperti sekarang ini. Nah, cuman dasar pemikirannya sebetulnya begitu tadi. Kita ini kan sebetulnya pohon tua yang pindah. Jadi walaupun pohonnya tumbuh di Amerika, tapi akarnya tetap di Indonesia. Beda sama anak-anak kan. Kalau anak-anak ini kan dia pindah dan tumbuh di sini. Nah, jadi tunasnya di sini, mengakar di sini. Nah, kebetulan kalau kita bicara Amerika, ada uniknya Bang. Di Amerika ini kita itu boleh bawa ini kita, bawa identitas. Makanya ada African American, Afro American, ada Asian American, ada Hispanic American. Ya. Nah, kayak kita ya Indo American gitu. Jadi kecintaan itu membuat kita lebih mikirkan wah rindu banget. Nah, ketika ini rindu, ekspresinya kan harus ada, gitu kan? Iya. Nah, pas ekspresinya ada, kebetulan lingkungannya mendukung, seperti Jerry, yang sudah punya grup band, sudah punya menyanyi. Nah, kita diskusi tuh, bagaimana supaya ini bisa, dan mereka dengan senang hati merespon sangat baik gitu. Jadi terjadilah semua dengan lancar dan baik. Nah, kalau dilihat dari lirik-liriknya itu kan nanti mungkin abang bisa dengar. Nah di situ kan kita mulai dengan negara yang negeriku yang damai, saling menghormati, terus saling mencintai. Nah di sini sebetulnya kuncinya kan. Ibarat kita juga kalau kita ini juga kalau nggak saling mencintai kan bubar. Nah negara juga sama, rakyatnya nggak saling mencintai ya susah. Dan kemudian ada di sini bahwa lagu ini ada menitipkan pesan bahwa Tuhan melindungi kita semua. Semua kita. Tidak ada satupun yang kurang. Jadi kira-kira itulah pesannya, dan itu sangat membuat ekspresi kita, terutama saya pribadi ya. Yang menarik ya Pram, memang ini ada kemudahan teknologi sekarang ya. Tadi Pram katakan, kau katakan tadi bahwa kau di Amerika, Jerry ada di Indonesia, aku ada di Indonesia, dan kalian bisa bikin musik dari jarak jauh dengan by flash gitu, sebentar aja udah nyampe. Aku masih ingat waktu aku di Prambors dulu, dan teman-teman bersama teman-teman itu bikin lomba cipta lagu remaja. Itu sulit sekali kita mau bikin lomba cipta lagu remaja itu mau minta lagu pada orang harus kirim kaset. Kaset. Jadi banyak sekali kaset di ruangan itu yang mesti didengar satu persatu. Ya kan? Yang menseleksinya susah. Bagaimana mendapatkan 10
yang terbaik, kan dasar tembang. Yeah. Itu semua dengar. Nah, ada beberapa juri kirim ke 1, 2, 3. Jadi kita kirim lagi, kita copy, kirim lagi. Sulit sekali. Tetapi itu bisa terwujud. Sampai aku berpikir, lah seharusnya itu dilakukan sekarang. Di mana orang tinggal mengirim musik lewat internet. Sudah dapat didengar. Kan gitu. Tidak usah kirim kaset, catat lagi. Nah ini ya mudah-mudahan ini bisa terwujud lagi. Oke, Pram, kenapa Jerry? Apa ada KKN family ini kan? Tapi tentu dia kan punya record. Dia tentu Jerry tentu punya satu kemampuan yang dilihat oleh Pram. Panggilannya Om lah ya. Apa panggilan bahasa Karo? Dia panggilnya kayak orang Padang, dia panggilnya Uda. Padang pula larinya. Oke. Oh enggak, orang Karo juga ada Uda. Iya. Nah, ya. Bapak Uda. Nah, ya, jadi dia kan juga punya prestasi. Dia sudah punya band. Band apa tadi, Jerry? Boleh cerita bandnya? Oh, band namanya Sideways. Oke, di Indonesia, di Jakarta? Di BSD kita. Oh, begitu. Latihan apa, pernah manggung di mana? Manggungnya paling di acara-acara sekolah, yang udah acara sekolah, terus kafe. Dan kalau masa pandemi gini lagi latihan-latihan aja kita. Ya. Pegang instrumen apa? Oh, saya vokalis dan kadang gitar. Oh, oke. Sudah berapa lama itu? Kalau sama band ini belum setahun. Tapi kalau saya sendiri nyanyi udah dari SMA. Oh, oke. Tapi Apa baru itu? gabung band ini SMA baru ini kalau baru band gabung. Oh, gitu. Yeah. Fantastik. Ini luar biasa kan anak-anak muda begini kan. Kita kan kita kiranya udah tua nih, dulu main gitar. Dapat satu lagu. Belajar lagu kedua. Belum belajar lagu kedua, lagu pertama udah hilang. Udah lupa. Gimana akornya? Susah itu. Oke, 17 Agustus sudah dekat. Ya. Jadi mungkin lagu ini kau bikin Pram untuk menyambut hari kemerdekaan kita ya. Paling tidak ikutlah berpartisipasi mengatakan kami anak-anak Indonesia yang ada di luar negeri tidak lupa kepada Indonesia. Kami akan bikin lagu. Heroisme itu masih tertanam walaupun kita sudah nyebrang lautan. Apa lagunya? Mana lagunya? Betul. Pertanyaannya tadi kan itu. Pertanyaannya tadi kan kenapa Jerry tadi. Nah, kalau nanti abang dengar lagunya, itu suara Jerry itu khas. Artinya gini, suara Jerry itu mewakili generasinya dia, ya, yang entah kenapa orang selalu bilang milenial itu kayak skeptical gitu. Enggak. Mereka ini sebetulnya akan tahu kemana mereka punya masa depannya. Kayak abang dulu lah sama kita kan, ya, zaman itu. Toh sekarang kalau dilihat bagaimana sumbangsi abang kepada pers dan kepada media, ya kan juga besar gitu. Nah, jadi setiap zaman ada ininya, ada masanya kan. Nah, itulah pilihannya jatuh ke Jerry. Tadi kalau nggak salah udah ada lagu dikirim sama abang tadi kan? Kau udah kirim sama aku, tapi aku belum dengar sama. Mari kita dengar sama-sama ya. Lagunya kira-kira apa, pesan dan lirik, musik, komposisi musik, mari kita lihat dari situ. Negeriku yang damai, hidup rukun bersama, selalu saling mencintai, suka dan duka bersama. Seperti bintang di langitku, begitu pula banyaknya pahlawanku. Kan ku kenang segala jasamu, pahlawan kebebasan. Bumiku berkibarlah merah putih, benteng persatuan bangsaku. Tidak akan pernah luntur atau koyak, dari barat ke timur semua berseru. Apa yang membuat kau terilhami bikin lagu ini, baik dari komposisi, baik dari lirik? Itu tadi apa namanya,
kalau dilihat dari strukturnya kan harapan kita itu negara yang damai. Negara yang damai, terus yang membuat damai itu apa? Ya cinta. Ya kan? Oke. Nah, kemudian kita turun ke bawah lagi. Apa yang membuat kita bisa merasakan bahwa bernegara itu kayak seperti berkesinambungan? Itu kan ada 1 juta bintang di langit, itu segitulah jumlah pahlawan. Dan kita mengenang jasa-jasanya. Nah, disinilah untayan itu, mulai dari itu terstruktur, terus pahlawan. Nah, kemudian kita bilang, majulah Indonesia. Nah, ketika kita bilang majulah ke Indonesia, dan kita minta ridho Tuhan, bahwa Tuhan melindungi kita semuanya. Tidak ada satupun yang tidak terlindungi, supaya jangan terkoyak itu bendera merah putih, dan supaya jangan luntur itu merah putih. Kira-kira gitulah, Pak. Ya. Itu dari segi lirik. Dari segi musik? Ya. Dari segi musik, ini ada hentakannya kepada lebih ke modern approach ya. Oke. Ya, kan kita sekarang ini juga ya memang drop itu oke. Kayak tadi aku nggak tahu apa namanya, tapi kalau zaman dulu kita bilang ya more funky lah, agak sedikit. Iya. Tidak lagu-lagu yang mengalun lembut cengeng atau segala macam, tapi ini lagu yang membangkitkan semangat. Ya almost like Mars ya, lagu Mars atau lagu apa. Ya, ada beat yang menyemangatin, tapi ada juga suara Jere yang lebih kepada jazz gitu. Jadi Jadi dia lebih, kalau jazz dibilang apa? Bukan pendengar, penikmat ya. Jadi sebenarnya sama. Ya. Banyak orang yang belajar suka aja, tapi nggak suka. Nah, jadi sebetulnya ini supaya bisa kepada semuanya orang gitu loh. Jadi tidak segmented gitu loh. Ya, oke. Jadi coba lihat bagaimana Anda menanggapi lagu ini. Kau menanggapi lagu ini gimana? Lagunya pas pertama kali dikasih sama Uda, itu saya langsung senang karena ada lagu ini, karena bangga bawain lagu tentang Indonesia terutama. Dan liriknya juga tadinya kan kata Uda boleh diubah-ubah atau apa, tapi nggak ada yang saya ubah-ubah karena saya udah suka semua dari awal sih. Tidak sulit ya memainkan lagu beginian? Nggak sulit, bisa. Ya, maksudnya dari segi musik, kau kan belajar musik ini ya, ya kan juga dari segi musik kira-kira ya ini begini ya, lagu ini kan juga tidak hanya harus diciptakan, dinyanyikan, tetapi kita juga harus disukai orang ya, bagaimana bisa menghibur sekaligus bisa membangkitkan semangat juang tadi yang mungkin masih harus ditanamkan terus. Bagaimana kalian sebagai anak muda merasakan ketika menyanyi lagu yang beginian? Kita bikin bareng-bareng itu awalnya dibikin mau konsepnya gimana, terus yang kata Uda kan harus upbeat, terus habis itu membawa semangat. Bagaimana kau sebagai anak muda, ya katakanlah tadi istilah milenial, bisa meresapi lagu begini? Karena kemerdekaan ini heroismenya banyak orang berpikir pada saat 45, kemudian sekarang udah menjadi yang ke-75 ya. Memelihara semangat 75 tahun itu tidak mudah, apalagi bagi yang tua-tua. Menggetok tularnya heroisme itu susah ya. Nah, kita kan harus jaga itu sebenarnya agar RKR ini bersatu. Bagaimana kalian yang muda menanggapi lagu-lagu begini? Kami pas dengar lagu ini dikirim Uda, makin semangat lagi karena jadi keingat kalau jasa-jasa para pahlawan itu bikin kita jadi sampai sekarang ini, itu karena jasa-jasa pahlawan. Maka di lagu ini kita bikin konsepnya lebih semangat, dan semua sama teman-teman itu kita lebih kita bangga sama lagu ini sih sebenarnya, bangga banget. Oke, good. Gitu. Sudah diluncurkan, Pram? Tanggal 10 ini rencananya, tanggal 10. Apalagi yang ini ceritakan yang mungkin luput aku tanyakan? Ya sebenarnya inilah satu kayak beginilah ya. Aku juga merasa beruntung ketemu Abang, karena Abang itu kan saksi sejarah. Artinya ketika asal jangan kau bilang aku fosil aja lah. Artinya ketika kita membeli kaset
lomba cipta lagu remaja itu zaman dulu ya. itu Kau umur berapa ya, waktu itu? dengan 17 lah. Kau 17? Iya. Wah, kita dengerin, kita ini ya, kita nikmatin ya, ya lagu-lagunya ya. Terus yang ada lagi kan, itu 78, habis itu 79 lagi kan, 2 kali kan. Ya, terus 80 juga ada masih ada. Nah, sangat berterima kasih juga ini bicara sama saksi hidup gitu loh, bahwa Indonesia itu kan dimulainya dengan lagu lomba cipta lagu remaja itu kan itu seperti apa, dentuman baru kan kepada ya, lirik, menggeliat kembali. iya, warna musik ya dan segala macamnya mulai tumbuh kan gitu. Nah disitulah sekarang ini Jerry itu mungkin estafet berikutnya setelah berapa tahun gitu loh. Ya, yang artinya kita lebih senang kepada apa namanya ya, kepada cover gitu loh, Pak. Padahal ya, padahal kemampuan untuk mencipta itu banyak dan potensinya besar sekali. Dah harapannya ini nanti kalau abang juga sharing kepada orang bagaimana dulu kayak tadi zamannya kaset tadi itu dikumpulin dengerin satu persatu itu kan nggak segampang sekarang main pencet aja gitu. Iya betul, dan itu bisa terlaksana apalagi sekarang kalau itu dilakukan. Jadi aku melihat aku bukan pengamat musik, tapi aku penikmat musik karena ya aku lama siaran, puluhan tahun siaran. Tentu tahulah jenis lagu kira-kira yang suka orang ya, bagaimana selera, walaupun mungkin tidak betul, tidak tepat betul, aku punya anggapan itu. Tapi aku melihat Pram ini, dia mungkin kalau aku lihat kau tertarik misalnya kepada tadi kau bilang Sesero ya, itu kan lagunya kan menggugah anak muda. Kemudian juga ada penyanyi-penyanyi seperti vokal grup. Nah, kemudian kita lihat lilin-lilin kecil ya. Itu juga liriknya kan membangkitkan semangat kita. Kaulah lilin-lilin kecil. Ya kan itu bahwa kita jadi lilin kecil kan bisa menerangi dunia kan begitu. Nah, kelihatannya ada heroisme yang terpendam di dalam diri kau yang ingin kau tampilkan lewat lagu ini. Dan kau ada di South Carolina, di Charleston, dan kemudian kau berpikir tentang what shall I do untuk memperingati 75 tahun Indonesia. Kan pasti itu yang kau pikirkan. Betul. Jadi gini Bang, sebetulnya ini kan gini. Amerika itu yang maju itu sebetulnya bukan ininya gitu, bukan fisiknya, orangnya. Nah, kita juga di Indonesia itu rasanya kok yang dibanggakan itu gedungnya lah ininya. Nah mungkin majulah Indonesia itu, aku mau bilang, hey, kalau orangnya maju, everything beres semuanya gitu loh. Jadi, ya kan? It's up to the person lah ya. Iya, sekarang kita punya jalan tol juga, ya kan? Kita punya jalan tol, tapi orangnya terbelakang, ketinggalan gitu loh. Kan nggak bagus. Ya, lebih bagus majulah Indonesianya, maju orangnya, everything is follow you. Nah sekarang gedungnya maju, semua orang tinggal di rumah, masih ada orang yang tinggal tidak di rumah, gitu loh. Kira-kira supaya lagu ini menjelma menjadi spirit kepada kita semuanya bahwa, Amerika tuh maju yang maju orangnya loh, gitu loh. Ya. Bukan. Nah demikian juga gini bahwa dan kita tuh bisa, Bang. Kita itu bisa gitu. Bahwa di Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang artinya mencipta ya. Nah, kalau aku pernah ke Museum Apollo Bang ya. Apollo 13 itu Apollo 13 yang di museum di sini yang pernah diluncurkan keluar angkasa. Itu kalau bisa dibilangin itu kan tukang las medan bisa buat gitu loh. Oh, kok kayak gitu ya gitu. Tapi nah, masih rough gitu kan zaman itu gitu. Nah, berarti sebetulnya bukan itunya gitu. Ininya. Mainnya gitu. Main. Yang itu adalah perwujudan dari main. Jalan tol segala macam katakanlah modern structure segala macam itu adalah hasil dari main. Betul. Nah, aku juga bangga ngelihat ada orang-orang Indonesia yang membuat gitar diekspor keluar, membuat gini. Nah, gitulah yang kita perlukan gitu. Karena kalau untuk membuat apa namanya production itu di mana aja bisa, tapi ininya nih. Ya mainnya.
mainnya gitu. Jadi sekarang kalau Jadi kira-kira itu. Kalau aku lihat ini kita mesti lihat mindsetnya ya. Nah, Ya. kau walaupun katakan 20 tahun lebih di luar negeri, tapi mindsetnya masih adalah ke Indonesia arahnya, dan kau membawa misalnya keponakan sendiri untuk lihatlah Indonesia ini. Dan dia juga, Jerry kan juga sudah mengatakan tadi aja, kan kau udah bilang, sur juga bawanya, enak, semangat juga kami sama kawan-kawan. Kan begitu ya. Nah. Iya, jadi dibawa semangatnya juga. Apa tanggapan kawan-kawan yang lain? Kawan-kawan semua juga suka sama lagu itu. Dan apa ya, saya kira tadi pada males juga karena lagu tentang kemerdekaan gitu-gitu kan. Ya. Tapi ternyata semuanya mau ikut bantu, dan senang. Ya. Boleh, lagu-lagu cinta boleh, tapi itu boleh lah, banyak orang suka. Tapi lagu kemerdekaan, lagu perjuangan, ya, ode atau himne itu harus tetap dilakukan. Pram mungkin bisa mencipta lagi lebih banyak dan mungkin bisa dibikin lagi. Kau sudah berapa karya yang kau bikin sebetulnya unofficially? Officially sebetulnya ini yang keempat ini Bang ya dalam tahun ini. Dalam tahun apa? Tahun COVID ini yang keempat gitu. Tapi yang 1, 2, 3 itu mana? Yang 1, 2, 3 itu akan dimunculkan bersamaan nanti semuanya gitu. Oh, begitu. Nanti habis itu. Dalam satu album? Enggak, semua single-single aja, Bang. Oh. Sudah ada di YouTube nanti? Akan ada? Ada. Iya, akan ada. Mudah-mudahan kita lihat lah. Pram, waktu kita nggak panjang, jadi aku sudah dapat lah spirit dari Pramon, ya, yang kemudian ditularkan kepada Jerry. Dan mudah-mudahan ditularkan kepada kawan-kawan Jerry. Dan juga ditularkan oleh kawan-kawan Pramon. Pramon ini banyak sekali kawan-kawannya. Ya kan? Jadi, coba, at least you listen. And then, coba diadapt. Dimasukkan ke hati dan dirasakan. Jadi, tidak hanya seperti sebuah lagu. Kita harus tahu juga liriknya. Karena lirik itulah yang membangun semangat kita, kan begitu. Oke, Pram. Waktu kita terbatas. Aku mau bertanya, kira-kira closing statement, apa yang kau harap dari lagu ini? Itulah dia, majulah Indonesia, majulah negeriku itu betul-betul dilihat dalam waktu dekat, karena semua sudah tersedia, ya. Tidak ada lagi yang tidak mungkin kan gitu. Presidennya juga apa namanya? Good. Very open minded. Ya. Tidak the real working man. Ya, tidak kaku. Ya, artinya it is not always come from him, ya kan? Ya. Nah, jadi dan itu sebetulnya ada dua yang mau disampaikan di sini, bahwa semoga kita ini semakin bertanggung jawab ya kepada semua kita gitu. Karena seperti COVID ini kan mengajari kita bahwa kita tidak bisa sendiri-sendiri. Kita harus bersama. Betul. Dan itulah pesannya. Bersama, satu untuk semua, semua untuk satu. Ada dalam lirik lagunya. Ya. Jadi, ada closing statement? Kira-kira tanggapan? Ya. Kalau dari saya pengen semoga dengan lagu ini kedepannya makin banyak lagu-lagu yang membicarakan tentang kemerdekaan lagi, membawakan tentang Indonesia, karena sudah mulai sedikit, sudah mulai jarang. Semoga dengan lagu ini bisa semakin banyak nanti ke depannya. Good. Aku selalu merasakan hal itu ya, harus kita lakukan. Memang kadang-kadang orang-orang kayak Uda kita ini ada di Amerika, karena dia tidak di Indonesia, dia berjarak, kerinduannya ada. Kita kadang-kadang kerinduan kita sudah nggak ada. Hanyut oleh rutinitas, hilang oleh rutinitas. Bayangkan, once in my lifetime, aku juga pernah kayak si Pram ini tinggal di luar lagi. Itu setiap lagu mendengar lagu Indonesia, tanah airku ya cobakan, itu menangis. Sorry, meleleh. Mendengar lagu-lagu itu coba. Lagu Nyior Melambai. Ya. Bahkan lagu Padamu Negeri, itu menggeletar kita mendengarnya. Menggigil kita dengar. Ya, kau rasakan itu kan, Pak? Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi, cuman kan itu tadi, kayak Bang bilang tadi, bagaimana, itu saya tertarik dari itu, bagaimana 75 tahun generation gap ini
kita bisa transfer patriotik dan heroisme itu, nah itu dia. Itu kan bukan hal yang mudah. Ya, betul ya. Aku tertarik dari di situ. Menebalkan kecintaan tanah air lah ya. Negeriku yang damai, hidup rukun bersama, selalu saling mencintai, suka dan duka bersama. Seperti bintang di langitku, begitu pula banyaknya pahlawanku. Kan ku kenang segala jasamu, pahlawan kebebasan. Bumiku berkibarlah merah putih, benteng persatuan bangsaku. Tidak akan pernah luntur atau koyak, dari barat ke timur semua berseru, majulah negeri.